Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul qurama wal fudula, para alim wal ulama, para umara wa su'ama, para bapak sesepuh, penyenai sepuh, para ibu sedaya yang mendengarkan yang berbahagia ini. Pertama-tama marilah kita bacakan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita, sehingga kita masih dapat bertetap muka di tempat yang sederhana ini, serta tidak lupa juga kita hantarkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang penuh dengan keberkahan ini. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara sedikit mengenai moral remaja masa kini. Hadirin hadirat yang saya hormati, berbicara mengenai moral remaja merupakan hal yang sangat urgen atau penting untuk diperbincangkan. Mengapa? Karena ini berkaitan dengan perilaku dan gaya hidup para remaja kita, yaitu para remaja yang merupakan bibit-bibit muda yang akan menjadi penerus cita-cita bangsa di masa yang akan datang. Maka dari itu kita harus memperbaiki moral remaja kita saat ini. Moral merupakan gambaran diri seseorang mengenai tingkah laku serta gaya hidupnya dalam masyarakat. Moral seseorang sangat berkaitan dengan gaya hidup dan perkembangan zaman serta teknologi. Semakin canggih perkembangan zaman, maka semakin berkembang luas pula penerapan gaya hidup dalam kehidupan sehari-hari. Semua perkembangan itu mengandung nilai positif dan negatif, tergantung bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Hadirin hadirat yang saya hormati, dewasa ini moral para remaja sangatlah memprihatinkan. Kita lihat saja dari gaya hidup, gaya mereka sering menyalahgunakannya. Mereka cenderung bergaya hidup dengan mengikuti mode masa kini. Tentu saja mode yang mereka tiru adalah mode dari orang barat. Kita tahu bahwa mode yang dipakai oleh orang barat kebanyakan menyimpang dari moral. Sedangkan kita sadar bahwa Indonesia terkenal dengan kesopanannya dan budi luhurnya. Salah satu contoh gaya hidup para remaja yang mengikuti mode orang barat dalam kehidupan sehari-hari adalah masalah berpakaian.
Masalah berpakaian para remaja kini selalu dikaitkan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Karena sebagian remaja dalam berpakaian selalu mengikuti mode yang berlaku. Misalnya baju ketat, tipis atau transparan, celana pendek, rok mini dan sebagainya. Padahal itu sama saja dengan mengumbar-umbar aurat mereka, sedangkan kita ketahui bahwa hukum menutup aurat adalah wajib. Jadi apabila tidak dilaksanakan maka akan berdosa. Maka dari itu, jika mereka tidak pintar dalam memfilter mode dari orang barat tersebut, maka akan berpengaruh negatif bagi mereka sendiri dan akan membuat hidup mereka hancur. Oleh karena itu, mereka harus dapat memfilter dengan baik dan tepat segala perkembangan atau pengaruh yang datang dengan mengambil nilai positifnya dan membuang nilai negatifnya, sehingga pengaruh atau dampak yang diberikan baik untuk diri kita. Hadirin hadirat yang saya hormati, untuk melakukan hal itu tentu perlu bantuan atau peranan orang tua, guru, dan kita sahabat kita. Mengapa dibutuhkan bantuan orang tua? Karena terkadang seorang anak akan cenderung patuh terhadap apa yang dikatakan orang tuanya, sebab sering berinteraksi dengan baik. Namun bagi anak yang memiliki orang tua yang super sibuk, maka disinilah peran guru dan sahabat. Bagaimana mereka bisa menjadi tempat untuk mencurahkan seluruh hatinya, sehingga dapat mendapat solusi serta bimbingan untuk menjauhi perilaku yang menyimpang dari moral. Dengan adanya guru dan sahabat, tentu peran orang tua dapat tertutupi walaupun hanya sedikit, tapi tetap mampu membantu kita untuk membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Oleh karena itu, kita harus pandai dalam memilih teman agar membawa dampak positif bukan negatif terhadap diri kita. Marilah kita sadar kita adalah penerus masa depan bangsa kita, yang memikul masa depan bangsa ini di masa yang akan datang. Coba kalian pikir, jika kita mempunyai moral yang buruk, akan jadi apa bangsa ini suatu saat nanti. Namun jika kita mampu berbenah diri dari sekarang, sudah pasti masa depan bangsa ini akan cerah. Dan ingat, tidak akan pernah ada kata terlambat untuk berubah ke arah yang lebih baik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena sesungguhnya manusia itu tidak pernah luput dari kesalahan.
Syukran ala husni ihtimaminkum. Wallahul maufiq ila aqwal thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.